Data yang dipaparkan Global Report 2017 menunjukkan sebanyak 73,7% anak-anak Indonesia berusia 1-14 tahun menjadi korban kekerasan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat hingga Juni 2016 sudah ada 56 kasus anak sebagai korban kelalaian orang tua dan lingkungan. Kita bisa lihat di sini datanya ada 59,3% kekerasan seksual, 2.868 Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah anak itu sendiri, di sekolah, atau di lingkungan tempat anak berinteraksi. Adapun penjelasan selengkapnya tonton terus video ini. Menurut Richard J.G., kekerasan pada anak adalah sebuah perbuatan yang disengaja dan akan menimbulkan kerugian untuk korbannya yang merupakan seorang anak-anak, baik itu secara fisik maupun emosional. Anak-anak adalah korban yang sangat rentan dan tidak berdaya sehingga pelaku dengan mudah melakukan tindak kekerasan. Adapun bentuk kekerasan yang sering terjadi yaitu fisik, psikologis, sosial, dan kekerasan secara seksual. Menurut Linus, kekerasan seksual pada anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, melihatkan media, benda porno, melihatkan anak kelamin pada anak dan lain sebagainya. Menurut I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE, MC, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai tanggal 28 Mei tahun 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus. Dampak yang akan dirasakan adalah dampak psikologis, yaitu anak akan menjadi trauma seperti ketakutan yang berlebihan, menyendiri, kecemasan, ataupun tidak suka bergaul dengan teman-teman sebayanya. Anak akan selalu cemas, dan anak akan waspada karena takut akan terjadi perilaku kekerasan yang berulang. Serta penurunan fungsi otak, sulitnya mengontrol emosionalnya, bahkan meninggalkan bekas luka pada tubuh seperti memar dan luka lainnya. Bukan hanya itu saja, dampak lainnya yaitu berpengaruh pada kualitas hidup anak yang menjadi korban. Untuk itu, jangan anggap remeh tindak kejahatan dan kekerasan pada anak. Korban dari tindak kekerasan pada anak, umumnya yaitu anak-anak. Hal ini karena, anak-anak rentan dan mudah menjadi korban tindak kekerasan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014, anak merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain korban, adapun pelaku yang menjadi dalang di balik tindak kekerasan pada anak yaitu orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti orang tua, keluarga, teman sepermainannya sendiri dan guru yang seharusnya berperan sebagai pengganti orang tua saat anak berada di sekolah. Usaha preventif yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekerasan anak yaitu 1. Mengenali bentuk-bentuk tindak pidana yang mengancam anak-anak. 2.
mengembangkan rasa dan sikap peduli terhadap sesama. 3. Ajak masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan mental anak dan stop melakukan kekerasan pada anak baik secara fisik ataupun verbal. 4. Memberikan edukasi kepada anak mengenai bahaya dan dampak kekerasan. 5. Melakukan seminar tentang anti kekerasan kepada masyarakat. 6. Menolak segala bentuk kekerasan, bersikap tegas, dan bertanggung jawab guna memutus rantai kekerasan pada anak.